Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membahas sebuah tema. Di Alkitab itu ada 5 Tuhan. Di Alkitab itu ada 5 Tuhan, ya, atau ada 5 Tuhan di Alkitab, bolehlah. Saudara-saudara, kalau ada mukalab, ya, mukalab nanya, Allah kok jadi manusia? Itu yang tidak cerdas yang nanya, apa orang Kristennya yang tidak cerdas alias tumpul pikirannya alias ya tidak cerdas adalah mukalab. Mukalab itu tidak cerdas ketika nanya Allah kok jadi manusia. Mukalab juga tidak cerdas kalau nanya, ya toh, manusia dijadikan Tuhan. Mukalab juga tidak cerdas kalau nanyanya dibalik, manusia jadi Tuhan. Tadinya manusia dijadikan Tuhan, lalu manusia ini akhirnya balik sebagai Tuhan, ya. Yang tidak cerdas itu mukalabnya atau Alkitabnya. Mukalab yang nggak cerdas, ya. Demikian pula para pendeta kaleng-kaleng. Pendeta kaleng-kaleng hasil tahbisan manusia, ya. Kalau Anda ditanya, apakah Yesus yang manusia itu Tuhan? Lalu Anda ngamuk, ya toh. Ya. Pendeta kaleng-kaleng Anda tanya, ya toh, Yesus yang lahir itu Tuhan apa manusia? Ngamuk dia. Karena pikirannya tumpul. Pendeta kaleng-kaleng atau apologeter kaleng-kaleng, ya, misalnya kumis lele mata melotot, ya toh, ya, janda katul mentul-mentul, ya, siapa lagi wak labu, siapa lagi, ya, deretan-deretan apologeter abal-abal itu, ya, kaleng-kaleng itu. Demikian pula pendeta kaleng-kaleng juga sama, nggak akan bisa. Saya mau menjelaskan di Alkitab itu ada 5 Tuhan. Ya, yang pertama eksistensi. Eksistensi itu Anda harus paham, Allah itu ada Allah, ada Tuhan, ada God atau Allah yang duduk di tahta surga, dan ada Tuhan atau Lord, yaitu yang berkarya, ya. Jadi Allah yang berkarya itu disebut Tuhan, sedangkan yang duduk di tahta surga disebut Allah. Allah dan Tuhan itu satu roh dan satu nama, yaitu Yesua atau Yesus. Sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada, ya, jagat raya, sebelum ada surga, sebelum ada segala sesuatu, maka eksistensi atau keberadaan Allah itu ada Allah yang duduk di tahta surga, namanya Yesus, lalu ada Tuhan, yaitu Allah yang berkarya, namanya juga Yesus. Satu roh dan satu nama. Oke, itu Yohanes 1 ayat 1. Sekarang kita lihat, Allah berkarya disebut Tuhan, ya. Yang pertama adalah sebagai firman. Makanya firman itu menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu siapa? Firman. Allah berkarya sebagai firman. Siapa namanya? Yesus. Yang duduk di tata surga siapa? Allah. Namanya siapa? Yesus. Jadi baik firman maupun Allah adalah roh yang sama. Ngerti sampai sini? Kalau manusia itu satu orang satu roh, tapi kalau Allah enggak. Allah itu roh yang sama, ya, Tuhan dan Allah itu. Oke. Lalu karya firman itu apa? Cepat, ya, perhatikan, ya. Ya, kalian yang tidak cerdas, ya nggak usah denger lah, pasti kalian sulit nangkepnya. Karya firman itu adalah menciptakan hikmat, Amsal 8 ayat 22. Kemudian menciptakan surga dan segala isinya, Kolose 1 ayat 16. Kemudian menciptakan bumi belum berbentuk samudra raya, Amsal 8 ayat 23 24. Lalu menciptakan segala sesuatu pendukung, gas, mineral, dan lain sebagainya, Yohanes 1 ayat 3. Cepet toh, ya. Cepet, ya. Kalau kalian yang tumpul pikirannya, yang tidak cerdas, ya pasti bingung, ya. Itu Allah berkarya pertama kali sebagai firman, sebagai roh, ya, tetap roh firman itu. Ini berlangsung miliaran tahun, ya.
Kemudian yang kedua, Allah berkarya sebagai Yahweh, YHWH, Tuhan huruf besar semua. Yahweh itu ada di Alkitab ya, di dalam kamus Alkitab. Jadi kalau kalian baca kamus Alkitab, di situ tertulis Tuhan huruf besar semua adalah salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh ya. Jadi kalau saya ngomong Yahweh itu ada dasar Alkitabnya. Kalian yang pikirannya tumpul, yang tidak cerdas akan ngomong Yahweh itu tidak ada di Alkitab ya. Yahweh ditulisnya Tuhan huruf besar, itu Allah berkarya yang kedua ya. Tadi yang pertama firman, yang kedua Yahweh. Ini roh juga. Apa yang diciptakan, Pak? Yang diciptakan bumi bulat ya, Kejadian 2 ayat 4, kemudian memilih semua nabi-nabi perjanjian lama, Matius 23 ayat 34. Kemudian menurunkan Taurat dimulai dengan menulis dengan jari Allah di dalam Keluaran 31 ayat 18. Udah itu ya, itu karya Tuhan sebagai Yahweh. Kapan periodenya, Pak? Sejak Adam sampai Yesus lahir, yaitu sejak tahun 6000 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. Lalu ini karya yang ketiga ini. Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10, firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi Allah satu-satunya sekali-kalinya ya berkarya sebagai Tuhan, bentuknya fisik manusia sekali-kalinya doang. Makanya Yesus yang manusia itu punya gelar Tuhan, dalam arti Allah berkarya. Ya. Jadi Allah menjadi manusia disebut Tuhan. Kalau ada mukalaf yang nanya gitu, yang nggak cerdas yang siapa? Mukalafnya. Ayat Alkitab very clear kok. Yesus berkata, aku guru dan Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Jadi Yesus yang manusia itu disebut Tuhan, tapi dalam pengertian Allah berkarya. Sebab kalau Tuhan yang roh, itu Allah harus roh, Tuhan harus roh. Ya, tetapi ini Tuhan kok fisik, Pak? Betul, sebagai Allah berkarya. Maka Yesus berkata, aku ini Tuhan, aku guru dan Tuhan. Jadi sekarang ngerti ya saudara ya, dalam arti sebagai Allah berkarya yang ketiga kalinya, yaitu sebagai fisik manusia. 2 kali sudah berkarya sebagai roh, yaitu firman dan Yahweh. Kali ini berkarya sebagai fisik manusia. Berapa tahun? 33 tahun. Apa karyanya, Pak? Mengalahkan kuasa dosa waris dan dosa hukum Taurat, kuasa maut, kuasa dosa hukum Taurat, kemudian menginjil ke penjara roh itu orang-orang itu ya, kemudian menggenapi Taurat ya, menggenapi Taurat Yohanes 19 ayat 30 dengan berkata sudah selesai, lalu membatalkan Taurat Efesus 2 ayat 15. Jadi Yesus datang itu menggenapi, Yesus mati membatalkan Taurat ya. Anda para mukalaf yang tidak cerdas cuman membaca, Yesus datang, Yesus mati pura-pura buta huruf. Jadi para mukalaf dan para pendeta kaleng-kaleng itu pura-pura buta huruf. Kalau Yesus datang itu betul, kami tahu, Pak. Yesus datang itu menggenapi Taurat. Lah Yesus mati, kamu baca nggak? Efesus 2 ayat 15. Kami buta huruf. Tiba-tiba mukalaf sama pendeta kaleng-kaleng buta huruf. Efesus 4 ayat Efesus 2 ayat 15. Clear? Jadi Yesus disebut sebagai Tuhan. Jadi Allah menjadi manusia disebut Tuhan sebagai Allah yang berkarya ya. Oke, clear sampai sini. Kemudian sekarang itu tadi nomor 3. Sekarang nomor 4 adalah Allah berkarya sebagai Yesus tubuh kemuliaan. Setelah Yesus mati di salib, lalu bangkit, lalu naik ke surga, lalu sebagai tubuh kemuliaan. Belum duduk di tahta surga, Pak, belum. Masih berkarya selama 32 tahun. Ngapain, Pak, karyanya Yesus yang sudah bangkit, yang sudah jadi roh, yang sudah kembali sebagai Tuhan ini? Kan tadinya fisik manusia, udah balik jadi roh. Ngapain, Pak, karyanya, Pak? Memilih Saulus jadi alatnya di dalam Kisah 9 ayat 15. Lalu memilih para nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar di dalam Efesus 4 ayat 11. Kemudian menurunkan kitab Wahyu di dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Berapa lama, Pak HTD, Yesus yang roh, Yesus yang sudah kembali lagi dari fisik menjadi roh ini berkarya berapa tahun? 32 tahun. Lalu yang keempat, yang kelima terakhir adalah dia duduk di tahta surga, lalu berkarya sebagai anak domba. Wahyu 5 ayat 6 dan 7.
Sekarang ini era anak domba. Jadi kalau kalian mukalaf yang masih nanya-nanya melulu, Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia, disebut Tuhan, lalu nanti Tuhan ini dijadikan manusia, dijadikan Tuhan, lalu manusia ini balik lagi jadi Tuhan. Yang tidak cerdas itu mukalaf yang nanya. Makanya mukalaf nggak berani nanya sama HTD, termasuk pendeta kaleng-kaleng nggak berani. Lah mukalaf nanyanya sama pendeta kaleng-kaleng ya ribut, berhari-hari ribut. Ya, jadi saya ulang, Allah berkarya sebagai Tuhan itu 5 kali. Ya, pertama sebagai firman itu roh, kemudian sebagai Yahweh itu roh, sebagai Yesus fisik manusia, itu fisik manusia 33 tahun, lalu Yesus sebagai tubuh kemuliaan itu roh, itu 32 tahun, sekarang sebagai anak domba sejak tahun 65 Masehi menjelang robohnya Bait Allah kedua tahun 70 Masehi. Yesus masih menyuruh kepada Yohanes mengukur Bait Allah di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yohanes, kamu ukur ya Bait Allah ya. Ya, artinya Bait Allahnya belum roboh. Sedangkan Bait Allah roboh tahun 70, berarti perintah Yesus untuk mengukur Bait Allah kepada Yohanes kurang lebih tahun 65 Masehi. Lalu Yesus duduk di tahta surga di dalam Wahyu 4 ayat 2. Dan seterusnya nanti Wahyu 5, Yesus sebagai Allah di surga, sebagai yang maha kuasa, lalu anak domba berkarya. Jadi sejak tahun 65 Masehi, sekarang ini Tuhan itu anak domba. Apakah Tuhan anak domba ini punya nama Yesus? Yes. Yang duduk di surga siapa? Allah. Siapa namanya? Yesus juga yang maha kuasa. Clear sampai situ? Ya. Jadi Anda itu kalau nanya hal itu cuma menunjukkan bahwa Anda itu tidak cerdas. Aku nggak mau pakai kata itu ya. Tidak cerdas itu apa sih? Para mukalaf itu aduh gitu. Ya nggak ada yang cerdas. Saya nggak ketemu mukalaf yang cerdas. Kalau yang yang melintir banyak, tapi yang cerdas nggak ada. Ayo, Anda para pendeta kaleng-kaleng yang ditahbiskan oleh manusia, Anda bisa jawab nggak? Allah menjadi manusia sebagai Tuhan loh, itu disebut Tuhan loh. Ya, Firman juga disebut Tuhan, Yahweh juga disebut Tuhan, Yesus manusia juga disebut Tuhan, Yesus tubuh kemuliaan juga disebut Tuhan, Yesus anak domba juga disebut Tuhan. Sementara yang di tahta surga itu selalu Yesus Allah Maha Kuasa Alfa Omega. Ya, kecuali nanti setelah bumi baru sudah tidak lagi memakai Yesus, ya. Menurut Alkitab cuman disebut Alfa Omega, ya. Cuman seperti itu. Apakah mestinya sih masih ya, tetapi kitab Wahyu tidak menjelaskan ya. Jadi Wahyu 22 ayat 3 itu di situ ada tahta Allah, tahta anak domba. Ya, cuman disebutnya Allah dan anak domba. Anak dombanya masih. Apakah anak domba masih memakai nama Yesus atau Allahnya masih memakai nama Yesus? Ini masih belum jelas. Khusus di bumi baru, bukan bumi yang bulat ini, bukan, di bumi baru. Ya, nanti. Ya. Tapi kalau saya mengatakan sih masih pakai nama Yesus nanti. Ya, masih pakai nama Yesua ya. Waduh, ya mungkin masih nama Yesua ya. Mungkin masih nama Yesua karena ada bangsa baru, ada manusia baru di sana. Clear ya Pak ya. Jadi kepada saudara-saudaraku para mukalaf, janganlah kamu itu menunjukkan ketidakcerdasanmu dengan nanya-nanya seperti itu ya toh. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia dijadikan Tuhan. Itu yang tidak cerdas kamu para mukalaf. Ya. Ya, yang tidak cerdas itu kamu. Wong Yesus juga berkata kok aku ini Tuhan kok. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Dan banyak murid-murid memanggil Yesus juga Tuhan. Waktu jadi manusia dipanggil Tuhan dan Yesus mengatakan, aku Tuhan. Tapi pikiranmu tumpul loh, ya, tidak cerdas toh. Lalu nanti Anda balik lagi jadi Allah lagi gitu. Ya namanya orang nggak cerdas. Makanya tidak ada yang berani. Mukalaf tanya ke HTD, tidak ada yang berani. Para pendeta kaleng-kaleng gitu, nanya ke HTD, nggak ada yang berani. Ya. Karena 1 menit langsung saya kick. Ya, coba Anda nanya apa? Yesus itu waktu lahir itu manusia apa Tuhan ya Pak ATD? Tuhan. Tapi yang lahir manusia.
Tapi punya gelar Tuhan, yes. Tuhan sebagai apa, Pak? Sebagai Allah yang berkarya, bukan Tuhan yang roh. Kalau Tuhan itu harus roh, Allah harus roh, di surga harus roh. Tapi ini sedang jadi manusia, disebut Tuhan juga, sebab Allah yang berkarya. 1 menit supaya pertanyaan Anda. Clear Bapak Ibu Saudara, jadi jangan malu-maluin ya. Mukalab debat sama pendeta kaleng-kaleng, kelasnya kumis lele mata melotot ya, atau bom kar, kemudian kelasnya wak labu, kelasnya deking geragas ya, atau kelasnya empret sorry, kelasnya mampet ya mampet, kelasnya batuk nonong sidik gitu. Kalian debat sama mereka berhari-hari hanya masalah seperti ini ya. Sama HTD 1 menit udah ya, begitu ya. Cuman bikin gaduh aja ya. Ya, pendeta kaleng-kaleng juga bikin gaduh, apologeter kaleng-kaleng juga bikin gaduh gitu. Ya, tidak paham ya. Semua yang tidak percaya Yesus Allah pasti kaleng-kaleng, termasuk mukalapnya kaleng-kaleng dong ya. Kaleng-kaleng kan mukalapnya gak percaya Yesus, makanya tumpul pikirannya. Kaleng-kaleng sama dengan pendeta-pendeta yang ditahbiskan oleh manusia yang tidak percaya Yesus Allah. Yesus itu jadi Allah itu dari sebelum segala abad, Pak, Bapak Ibu, para pendeta kaleng-kaleng, para mukalap kaleng-kaleng, tak kasih tahu Yesus itu jadi Allah, itu Allah, segala Allah itu bukan kemarin sore. Dari sebelum segala sesuatu ada, ini Allah itu sudah Yesus, sudah memakai nama Yesua. Didiamkan berapa abad, berkali-kali saya sampaikan hal ini. Ya. Berarti penyembah Bapa itu menghujat Yesus, yes, 100%. Go to hell. Clear, very clear. Jadi Alkitab menulis, di Alkitab ada 5 Tuhan ya, dalam arti Allah yang berkarya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.